Lestari. Nanti sesi yang kedua bersama saya. Nah, kenapa berbeda hari ini? Karena hari ini adalah merupakan aksi nyata dari kami calon guru penggerak angkatan 7. Untuk itu mohon nanti kerjasamanya Bapak Ibu, nanti instruksinya apa mohon diikuti. Mata nggih? Insyaallah nggih. Tapi soal jawaban insyaallah itu saya antusias daripada yang tidak menjawab. Nah itu. Ya, lu nggak bisa jawab dalam hati terus kopiye gitu jawab. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas panjenengan sedaya. Untuk yang pertama nanti panjenengan akan dibersamai oleh Bu Santi Lestari dari SD Tunggul 1. Nanti sesi yang kedua bersama saya Bu Zulfa. Perlu perkenalan lagi boten? Boten sudah kenal nggih? Atau perkenalan lagi? Boten usah nggih. Nggih. Untuk sesi yang pertama nanti ada beberapa materi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Santi. Mohon nanti untuk disimak untuk instruksinya apa nanti panjenengan mohon diikuti. Ngoten nggih Bapak Ibu. Untuk yang pertama kami persilahkan untuk Bu Santi untuk segera memaparkan materinya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kurang semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Hari ini saya akan memaparkan kaitannya dengan tugas dari calon guru penggerak sebenarnya. Sudah tidak perlu perkenalan, nanti saya sudah perkenalan di depan. Jadi nanti langsung ke intinya saja. Sekilas gambaran tentang guru penggerak Bapak Ibu, barangkali saat ini ada yang sudah masuk ke tahap seleksi kedua atau masih ingin mendaftar di guru penggerak angkatan selanjutnya, maka saya sarankan. Kenapa? Karena ilmunya luar biasa bagusnya. Bukan karena sertifikatnya atau karena embel-embel, karena nanti barangkali kalau sudah memenuhi persyaratan bisa jadi kepala sekolah. Tidak hanya itu ya Bapak Ibu, tapi karena ilmunya yang memang luar biasa, yang mana ketika saya mengikuti diklat atau ikut dalam PMM itu sendiri kurang mendetail begitu. Jadi ketika saya ikut CGP itu materinya memang menyadarkan saya begitu, apalagi di modul 1 ini. Dan di sini kami sudah melaksanakan selama kurang lebih 3 bulan menyelesaikan modul 1, yang mana dalam modul itu terbagi menjadi 4 bagian, dan ini yang akan kami sampaikan itu materi bagian dari 1.4 tentang budaya positif begitu. Jadi saya harap Bapak Ibu monggo bisa diikuti program guru penggeraknya. Baik, untuk materi ini kita terbagi menjadi beberapa bagian. Ada disiplin positif, motivasi hukuman keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 fungsi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama berkaitan dengan disiplin positif. Begitu. Let's go. Oke, cobalah buka. Maksudnya di sini saya minta Bapak Ibu, kebetulan duduknya berpasangan ya ini ya, satu bangku ada 2 orang. Nah di sini saya minta 1 orang itu bertugas untuk menggenggam tangan. Anggaplah dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga, entah SKPNS, entah sertifikat tanah, BPKB mobil atau apapun, yang mana jangan sampai diambil oleh teman sebelahnya. Begitu. Jadi digenggam tangan yang satunya, teman satunya tidak berusaha gimana caranya buka genggaman tangan Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi yang satu menggenggam, satunya membuka, boleh diitik-itik, boleh dimarahi, tapi yang pukul itu pastinya. Jadi dengan berbagai cara bagaimana dia bisa buka. Saya beri waktu hanya 15 detik. Nanti setelah itu gantian. Maka satu lagi juga sama, yang tadi berusaha buka, gantian nutup tangannya, jangan sampai diambil. Apalagi sertifikat tanah ya Bapak Ibu, kalau diambil bahaya ini ya. Oke, bisa?
Kita mulai ya. Oke, silahkan. Yang satu tugas menggenggam tangan bisa dikepalakan dulu biar saya bisa lihat yang tugas kepalakan tangan. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, bebas. Oke. Baik, saya hitung ya. Saya hitung sampai 15. Siap? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang masih menutup tangan ketika diapa-apakan temunya, diapa-apakan giting, diapa-apakan masih berusaha mengepalkan tangan, kan? Masih ada. Oke, tadi siapa ya? Ibu Ami tadi nutup ya? Kenapa Bu kok tutup? Karena Bu tidak mau yang benar itu diminta sama Bu Ari. Ada yang tadi membuka tangan pada akhirnya menyerah, ya ngalah aku daripada didik-didik weh. Ada yang seperti itu tadi, tidak ada, sama sekali tidak ada. Hebat. Terus pertanyaannya, siapa sih Bapak Ibu yang sebenarnya punya kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita? Siapa sih? Diri kita sendiri. Ketika dipaksa kayak apapun, duit sampai mungkin ada yang tadi bisa saya lihat di sini tadi Bu Citra sampai bilang seperti itu ya, karena sakit dirinya pengen dibuka. Ternyata hanya kita sendiri, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti perintah kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan disiplin itu sendiri. Jadi dalam budaya positif di sini itu kita sebagai dulu Bapak Ibu, kita itu terkadang, saya sendiri nih, sering memaksa anak. Jadi ilusi mengontrol guru mengontrol murid itu maksudnya guru itu seringkali memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Padahal sebenarnya kita itu tidak boleh memaksa anak. Kenapa? Karena setiap anak itu punya modalnya sendiri-sendiri. Sama halnya ketika anak itu tidak bisa matematika, kita paksa punya cara mudeng-mudeng matematika. Sampai akhirnya apa Bapak Ibu? Murid saya itu setiap kali matematika tidak berangkat sekolah. Itu yang saya alami begitu. Entah Bapak Ibu guru yang lain pasti ada yang lebih dari itu, atau mungkin aku nggak pernah kok kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi seperti itu. Jadi ketika memaksa anak itu malah cenderung membangkang. Dan kalaupun mau itu juga terpaksa. Begitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Saya mau tanya, di sini Bapak Ibu apakah suka memberi reward untuk anak-anak? Ya. Reward saya sendiri juga sama. Kasih bintang. Yang hari ini dapat nilai 100 saya kasih bintang. Yang hari ini dia mendapatkan dia sangat rajin, dia berangkat paling awal, saya kasih bintang, seperti itu. Padahal penggunaan reward itu sebisa mungkin dikurangi, dihindari. Begitu sama halnya seperti hukuman. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang reward itu hanya untuk jangka pendek. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini saya pribadi. Ketika saya marah dengan anak itu tidak mau nurut sama saya itu dengan langsung membahas, ya Allah, apa kau tidak salah kalau Bu Santi? Mau kau Bu Santi di sini kalau tak apa lagi? Bu
Misalnya seperti itu, saya seperti itu seringkali. Ya Allah, apa kamu nggak mau? Nggak merasa bersalah kalau misalnya nanti dimarahi, diejek sama teman-teman, misalnya teman-teman guru. Itu loh, kelas 4 perlu dikasih bimbingan itu gurunya. Kamu apa nggak mau? Nggak kasihan. Saya merasa memuas. Terus anak-anak gimana Bapak? Anak-anak juga bilang, ya Allah saya guruku malah dimarahin, kasihan begitu. Padahal apa? Kita nggak boleh seperti itu. Ya itu sama saja memaksa anak. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita memaksa anak untuk juga sama dengan lebay ya bahasa dengan ekstrim kita yang seperti itu tidak boleh. Dan yang selanjutnya terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kita yang saat ini sebagai orang dewasa terkadang itu memang seringkali ingin memaksa anak itu ingin menjadi seperti apa. Padahal dalam ajaran dari Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa pendidikan itu sejatinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu punya potensi, misalnya di bidang seni. Ya biarkan dia itu berkembang, jangan paksa dia suka matematika, jangan paksa dia suka IPA, begitu. Kita berikan materi, pelaksanaan kita memberikan materi, tapi kita tidak boleh benar-benar memaksa dia, begitu. Karena apa? Potensinya ada di seni. Gitu. Nah makanya dalam kurikulum merdeka ada istilah kalau bisa itu tidak ada sistem ranking. Kenapa? Karena setiap anak berbeda. Dan saya ini bapak ibu guru di sini itu juga sama berbeda. Ada bapak ibu guru yang itu dia ahli dalam bidang ketika OSN apa. Tapi ada juga yang suka sekali dengan seni. Sama seperti murid itu juga sama. Nah kecenderungan kita orang dewasa itu yang sering kali memaksa anak-anak untuk sama dan mau melakukan apa yang kita inginkan, begitu Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini pengalamannya sudah banyak sekali, jauh dari saya baru 5 tahun Bapak Ibu, begitu. Apalagi di sini sudah belasan tahun, sudah pernah menghadapi anak dengan berbagai difficult, ya. Nah di sini kita sekedar sharing ya Bapak Ibu, biar saya benar masih menggurui. Jadi di sini saya dan Bu Zulfah berbagi dengan apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Nah, sekarang apa pendapat Bapak Ibu guru tentang arti kata disiplin? Bu, siapa nih? Pasti semua guru di sini itu pengen anaknya disiplin. Emang disiplin itu apa sih? Bu, ada yang berpendapat? Pak Pur itu sudah senior di sini. Tentu disiplin itu, disiplin itu gimana sih Pak menurut Pak Pur itu? Disiplin kalau menurut saya itu suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan tepat. Maksudnya begini, sesuatu yang sudah diprogram harus dilaksanakan dengan benar. Contoh, misalnya ada peraturan anak-anak masuk jam 7, ya harus jam 7 sudah masuk di dalam kelas. Itulah yang termasuk disiplin. Juga Bapak Ibu guru yang jam 7 harus sudah ada di depan kelas untuk menjemput anaknya memberi salam, dapat tangan, itu ya harus sudah ada di depan kelas. Itulah menunjukkan bahwa guru sama anak bekerjasama dengan disiplin. Itu kalau menurut saya. Mungkin yang lain monggo. Terima kasih tepuk tangan Pak Pur. Ya, saya minta satu lagi yang putri yang terdekat sini, Bu Windy. Nanti saya kasih bagian tenang, jawab Bu Ari monggo yang terdekat ya. Oke, disiplin menurut Bu Ari itu kayak apa sih sebenarnya? Terima kasih sebetulnya. Kalau menurut saya disiplin itu kebiasaan cek olah ini tidak boleh berpendapat. Kebiasaan yang dilaksanakan anak sesuai dengan sesuai dengan hatinya. Itu jadi ketika dia dikatakan disiplin itu tidak karena suatu hal seperti itu. Namun dalam kenyataannya pada anak didik saya juga belum bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ari. Iya, jadi disiplin yang bisa saya tangkap intinya disiplin itu harus patuh aturan, taat, dan otomatis
Yang namanya siswa kalau tidak patuh aturan, bagaimana Bapak Ibu? Dikasih apa? Ada sanksinya, ada hukumannya, ya kan? Nah, jadi memang identik dengan memberi hukuman. Dan ketika kita memberi hukuman ke anak, anak itu merasa malu, bisa juga merasa dihukum, begitu. Akan ada perasaan bersalah dalam dirinya, begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya disiplin itu tidak melulu soal dia harus benar-benar patuh aturan, kalau tidak patuh nanti dihukum, bukan seperti itu. Nah, dari Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan kalau murid yang merdeka itu syaratnya disiplin yang kuat. Seperti misalnya Ibu Ari katakan tadi, bahwa disiplin itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada orang lain. Nah, makanya di sini kita belajar Bapak Ibu, kita berproses bagaimana sih membangun rasa disiplin dari hati para murid itu sendiri. Nah, ketika seorang anak itu melakukan sesuatu hal, itu mereka punya 3 motivasi, yang mana setiap tujuan atau setiap perilaku pasti ada alasannya, termasuk ketika mereka berbuat masalah. Yang pertama, ada perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh misalnya anak itu berangkat ke sekolah pagi-pagi sekali, dia tidak telat. Tujuannya aku beda dulu santai. Pun aku kemajuan apa, pengatur, penyanyi. Bisa seperti itu loh, anak itu. Jadi dia takut kalau dihukum oleh gurunya. Bisa juga aku hari ini harus pakai seragam lengkap saat upacara. Kalau enggak nanti aku dipanggil sama Pak Kepala Sekolah, terus aku dihakimi di dalam kantor misalnya. Jadi itu anak-anak untuk menghindari hukuman, dan kebanyakan seperti itu anak-anak, termasuk menurut saya sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Murid kalau misalnya disuruh soalnya dikerjakan, nanti yang selesai duluan yang dapat nilai 100 dapat bintang. Otomatis siswa itu langsung secepat-cepatnya mengerjakan soal dan berusaha biar dapat nilai yang bagus. Begitu. Jadi memang ada rasa dapat hadiah, nanti dapat piala, dapat uang dari guru atau pak guru. Seperti itu. Nah, itu adalah motivasi eksternal yang umumnya juga dimiliki oleh anak-anak. Dan yang ketiga adalah menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yaitu tadi membangun rasa disiplin dari dalam hati mereka. Itulah motivasi internal yang diharapkan bisa kita bentuk agar nanti para murid itu tidak melakukan kegiatan itu, melakukan sesuatu hal bukan karena takut dihukum atau pengen dapat hadiah. Jadi karena memang kesadaran dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini tadi saya sudah sering kali menyebutkan istilah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum ke restitusi, menurut Bapak Ibu apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Sama atau berbeda? Kira-kira sama atau berbeda Bapak Ibu? Berbeda? Berbeda Bapak Ibu? No. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah sama? Kalau sama ditambah, sama atau berbeda Bu? Konsekuensi sama hukuman, kira-kira sama atau berbeda Bu? Beda. Oke, kalau bedanya apa sih Bu memangnya antara hukuman sama konsekuensi itu? Kalau konsekuensi itu memang sebagai ungkapan bahwa kita harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Hukuman itu merupakan tindakan yang harus dilakukan, tetapi sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi itu merupakan kesalahan yang dilakukan, kemudian bertanggung jawab. Bisa saya katakan. Maaf, Jadi spontan. Oke, nggak apa-apa. Justru loh, kita itu akan Bapak Ibu dengan istilah hukuman dan konsekuensi. Iya. Kan? Nah, terkadang kita itu saya sendiri dulu itu menyamakan bocah nggak ada PR loh tak hukum. Itu konsekuensinya. Nah, itu sama begitu. Nah, bagi Bu Abel berbeda. Oke, coba Pak Mol ke belakangnya atau Pak Mol. Oke, Bapak sama atau berbeda sih hukuman dan konsekuensi? Beda, Bu. Beda. Oke.
Karena kalau hukuman itu seolah arahnya itu suatu menjadi suatu kesalahan. Tapi konsekuensi itu bukan mesti kesalahan. Namun seandainya contoh saja kita nyekolahkan anak, ya konsekuensinya ya memang ya, itu kan tidak kesalahan Pak. Tapi menunjukkan sesuatu yang diharapkan itu konsekuensi. Terima kasih untuk Bu Amal dan Pak Mufis. Jadi tepuk tangan Bapak Ibu, kita berikan pembelajaran karena sudah berani menjawab. Ya, terus juga seperti itu toh, semua anak yang berpendapat kita hargai meskipun hanya dalam bentuk tepuk tangan. Begitu, beri tepuk tangan yang mulia. Oh ya, oke. Nah, jadi sebenarnya betul ya bahwa hukuman dan konsekuensi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau hukuman itu sifatnya lebih spontan. Kita memberi hukuman itu tanpa mikir nanti akibatnya kayak apa. Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika saya itu dulu pernah menghukum anak, dia nggak pakai sepatu, suka sekali nggak pakai sepatu di sekolah, terus saya hukum. Hukumannya apa? Sepatunya saya lempar sejauh mungkin. Itu jujur Bu, saya dulu seperti saking galaknya ya, saya lempar sejauh mungkin. Akhirnya apa? Sepatunya itu penangsang di penteng. Iya. Terus akhirnya apa? Anak itu, nah, anak itu berusaha lari cari tongkat, boleh gotek ya. Itu Bu, kamu mengambil sepatu itu. Terus memang efeknya jadi besok dia pakai sepatu. Tapi gimana Bapak Ibu dengan hatinya? Dia akan teringat bersandi kayaknya tahu buat sepatu itu pasti. Saya ini Bapak Ibu juga mesti ingat, misalnya dulu pernah dihukum oleh guru itu mesti kelingan. Aku kayak kalau guru A, dia Pak T, mesti ada yang membekas di sini. Begitu itu hukuman, jadi sifatnya spontan dan saya tidak mikir nanti kepanjangan efek jadinya kayak apa sih, tidak mikir seperti itu. Itu kalau hukuman. Terus tidak melibatkan murid. Saya nggak tanya sama murid, kamu kenapa nggak pakai sepatu? Paling saya kayak gitu. Oh, suhu, panas. Nah, sering seperti itu akhirnya saya bosan. Saya gemes menolak hujan, nggak hujan nggak pakai sepatu, saya lempar kan Bapak Ibu. Nah, disitulah ternyata hukuman itu tidak melibatkan anak dan itu membuat jiwa anak hari-hari itu terluka dan itu akan dibawa sampai dia ketika dewasa. Itu yang namanya hukuman. Kemudian bisa berupa fisik, psikis. Itu tadi yang saya lakukan berupa, saya rasa itu seperti fisik ya, saya buang. Kemudian bisa juga pakai psikis. Saya beri kata-kata yang kasar Pak. Lagi loh, cakep kok dengar loh. Dengan intonasi saya yang seperti itu sama saja sudah menyakiti anak. Oh, aku jebule cakep goblok, aku bodoh, aku gak mudahnya jadi bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya bentak anak itu saya juga sama menghukum anak meskipun hanya lewat kata-kata. Begitu. Entah maksudnya guyon atau keterangan. Kalau itu keluar dari mulut guru, maka itu sudah akan membekas bagi anak. Begitu Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati dan disetujui. Jadi misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, sebelumnya itu sudah kita buat kesepakatan. Kalau ada yang tidak mengerjakan PR, bagaimana anak-anak? Nanti saat jam istirahat ngerjain PR-nya Bu. Nah, jadi semisal besoknya ada yang ngerjain PR, maka dia harus tahu, oh kalau aku ngerjain PR saat jam istirahat, aku ngerjain PR. Begitu, itu konsekuensi. Jadi sudah dilibatkan anak, sudah diajak anak-anak untuk berkomunikasi kaitannya dengan apa yang akan diterima jika mereka berbuat kesalahan. Yang kedua, bentuk konsekuensi dibuat oleh murid dan guru, sudah ya. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tidak nyamannya gimana Bapak Ibu? Ketika tadi ada murid yang harusnya istirahat, tapi dia masih ngerjain PR, pasti dalam hatinya, aku pengen istirahat, malah ikut dalam PR. Aku pengen tulanan, pengen khusus, anak seperti itu. Jadi waktu haknya untuk istirahat itu malah terbelenggu dia harus ngerjain PR. Padahal itu konsekuensinya. Nah, jadi tetap ada rasa tidak nyaman yang didapatkan oleh anak. Nah, dari penjelasan ini coba next book. Kita akan cari tahu mana sih yang hukuman, mana sih yang konsekuensi. Kita berkesepakatan Bapak Ibu. Saya nanti ada beberapa permasalahan. Kalau bagi Bapak Ibu itu hukuman, nanti tangannya bisa digerakkan kemana ya Bapak Ibu? Biasanya bisa tahu ke atas. Oke, ke atas saja ya. Yang gampang. Kalau hukuman, maka Bapak Ibu jawab tangannya dua-duanya bisa ke atas. Bau-bau dikit nggak apa-apa lah ya. Oke. Nanti kalau misalnya konsekuensi di depan,
gitu aja. Ya daripada begini nanti ngampuk ke temennya kasihan ya. Jadi kalau hukuman tangannya ke atas, kalau konsekuensi tangannya ke depan. Begitu ya, siap? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 1, 2, 3. Oke, boleh 2, boleh 1. Anak ini Bapak Ibu biasa saya bisa lihat. Oke, semuanya menjawab hukuman. Tidak ada yang ke depan sepertinya. Oke, next Bu. Apakah betul itu masuk konsekuensi hukuman ya? Hukuman. Tepuk tangan. Soal yang kedua. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. 1, 2, 3. Oke, konsekuensi. Betul. Dan ya, yang kedua harus berani bertanggung jawab. Next Bu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 1, 2, 3. Oke, semuanya menjawab hukuman. Iya, betul sekali. Jadi memang hukuman tidak ada kaitannya. Dia nggak pakai masker disuruh lari. Nggak ada kaitannya tuh Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. 1, 2, 3. Ada yang ke atas, ada yang ke depan. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Yang betul adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena masih ada kaitannya. Dia PJOK olahraga karena terlambat disuruh lari. Ya ada kaitannya, nggak apa-apa. Begitu. Karena masih ada kaitannya. Kalau hukuman itu nggak ada kaitannya. Contoh misalnya dia nggak ngerjain PR, disuruh lari. Nggak ada hubungannya Bu ngerjain PR sama lari. Ya kan, kalau ngerjain PR ada kaitannya sama ngerjain PR lagi, begitu. Oke, nah seperti yang saya katakan tadi bahwa ternyata dihukum oleh penghargaan. Reward itu sama saja kita memberi hukuman Bapak Ibu untuk anak. Kenapa? Karena sistem ranking ya, itu kan ada juara 1, 2, 3. Dan ketika tadi disampaikan bahwa nanti dinas itu akan memberikan reward untuk yang juara 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3, saya tidak setuju. Nah, apa gunanya kurikulum merdeka kalau masih ada sistem ranking di sini, di kabupaten kita? Kan nggak guna kurikulum merdeka itu. Padahal kurikulum merdeka itu tidak boleh ada sistem ranking. Kan percuma tuh Bapak Ibu kita terapkan membangun sistem ranking. Nah, sistem ranking itu gimana sih Bapak Ibu? Ketika ada yang juara 1, katakanlah saya ranking 1, Bu Sufa ranking 2. Kita murid dalam satu kelas yang sama. Bu Sufa pasti bilang, aku untuk ranking loroto, orang itu hadir oleh suatu siji. Ada rasa seperti itu loh, ada rasa iri, dan akhirnya bisa saja anak itu melakukan persaingan tidak sehat. Begitu. Ada yang seperti itu. Dan misalnya ketika anak-anak itu siapa yang larinya paling cepat, saya ketika mencoba siapa yang larinya paling cepat nanti dapat hadiah sampai pentol. Mereka lari, tapi ketika datang gimana? Marah. Wah, aku mau lari paling cepat loh, gak betul ini. Begitu. Jadi mereka itu merasa marah, ada rasa marah. Efeknya hanya untuk jangka pendek. Ya tadi mereka lari sekuat tenaga, tapi kepanjangannya nanti dalam kelas bermuara untuk berdoa gitu. Itu yang namanya penghargaan. Makanya penghargaan bisa kita ganti Bapak Ibu dengan kita memberikan kata-kata yang positif untuk anak. Begitu. Jadi tidak harus dalam bentuk barang kita memberikan hidup kepada anak. Dan oke. Nah, di sini ada konsep bahwa di semua itu seperti yang dikatakan oleh Pak Pur, disiplin itu harus taat peraturan. Nah, dimulai dari peraturan kelas, nanti akan membentuk yang namanya keyakinan kelas, kemudian membentuk lingkungan positif, dan akhirnya terbentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tapi di sini kita tidak pakai peraturan kelas. Nah, mengapa sih kita harus pakai keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ketika awal pembelajaran, awal masuk tahun ajaran baru, mengajak siswa-siswa untuk membuat aturan kelas atau kesepakatan kelas? Ya, pasti ada yang membuat. Dan saya rasa hanya sedikit saja yang tidak melakukannya. Jadi dalam hal ini kita membuatnya penyatuan kelas saja, bukan peraturan. Kenapa?
Oke, anggaplah ini peraturan kelas 4. Kebetulan siswa saya hanya 5, ya, dan murid-murid Bapak Ibu jauh banyak daripada saya. Semoga tidak lebih sedikit ya. Jadi ini ada peraturan kelas 4 atau kesepakatan kelas 4. Ada membuang sampah pada tempatnya, kemudian mendengarkan orang yang sedang berbicara, membersihkan kelas sepulang sekolah, bersikap dan berkata sopan, tidak berlari dalam kelas. Apakah peraturan ini mungkin bertambah, Bapak Ibu? Bisa bertambah? Bisa saja. Misalnya ada murid saya itu yang suka makan di kelas. Kira-kira saya akan menambah tidak aturan ini? Menambah pasti. Saya tambahin dilarang atau tidak boleh makan jajan di dalam kelas saat pelajaran, itu pasti saya tambah. Dan kemungkinan akan bertambah dan terus bertambah. Begitu Bapak Ibu. Jadi aturan itu jumlahnya terlalu banyak. Kalau muridnya ada 40, kira-kira aturannya ada berapa? Ya 40. Kenapa? Karena setiap siswa pasti usul, Bu, siswa aturannya boleh makan tepat waktu, harus makan tepat waktu, mengerjakan PR. Kalau 40 aturan, kira-kira Bapak Ibu apakah bisa mengingat 40 aturan itu di kelas? Bisa nggak mengingat? Nggak bisa. Paling juga sebagian, dicari lagi mana aturannya, terus lagi tambah lagi. Beranak punya jadi 50, bahkan 60 mungkin saja. Begitu. Nah, makanya kita buat kreatif kelas saja. Nah, di sini kalau bisa kita lihat itu sebenarnya dari peraturan tadi itu bisa kita kelompokkan. Ya, bisa kita kelompokkan. Jadi misalnya untuk aturan 1 dan 3 membuang sampah sama membersihkan kelas itu hampir sama, maka bisa kita ganti menggunakan nilai yang universal, karakter yang ingin kita harapkan. Jadi misalnya pengennya anak-anak itu bersih, anak-anak sehat, anak-anak nyaman, maka cukup kita tulis nyaman, begitu saja. Nyaman itu cakupannya sangat luas Bapak Ibu, ya. Jadi tidak hanya sebatas buang sampah atau bersih-bersih kelas. Dan bisa juga poin 2, 4, 5 kita kelompokkan menjadi hormat. Kenapa? Karena mendengarkan orang lain berbicara itu tidak sama saja menghormati, bersikap sopan itu juga menghormati. Nah, kan sama, maka kita jadikan satu. Jadinya itulah yang menjadi keyakinan kelas kita. Hanya kebersihan atau kenyamanan dan satunya hormat. Nah, keyakinan itu adalah nilai universal. Gampangannya Bapak Ibu, karakter yang Bapak Ibu pengen dari anak-anak itu seperti apa, itu yang kita wujudkan. Meskipun prosesnya dari membuat peraturan yang banyak sekali, tapi ujung-ujungnya hanya nilai-nilai yang penting saja. Begitu. Nah, David Gosden mengungkapkan bahwa seseorang akan lebih tergerak dan menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan tertulis. Jadi dari keyakinan yang sudah ada dalam diri. Ini sebenarnya sudah ada di materi PMN tentang disiplin positif tentang membuat keyakinan kelas. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas, coba dibuat, nanti bisa diunggah di PMN. Nanti bisa menambah sertifikat Bapak Ibu, terutama yang disiplin positif bagian 2. Nah, sekarang ada peraturan seperti ini. Yang pertama, jangan berlari dalam kelas. Kira-kira karakter apa sih yang pengen kita munculkan Bapak Ibu kalau aturannya seperti ini? Jangan lari-lari dalam kelas. Nyaman, oke. Bisa juga nyaman, bisa juga menghormati, bisa gitu. Oke, yang kedua, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Karakternya apa sih yang ingin dimunculkan? Mengembalikan buku. Tanggung jawab. Oke, boleh. Seperti itu kita cukup menulis tanggung jawab. Jadi nggak usah menulis jangan mengembalikan buku ke tempatnya. Kepanjangan juga kan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain. Masuk apa ini Bapak Ibu nilainya? Ya, betul, menghormati. Dan terakhir, hadir di sekolah 15 menit sebelum bel. Masuk nilai apa ini? Disiplin. Oke. Jadi sudah ada, setiap peraturan itu ada nilai-nilainya. Begitu. Kayaknya 10. Nah, di sini kita coba membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita membuka ruang diskusi. Tapi satu hal yang pasti, dalam membuka ruang diskusi ini kita diskusi sama anak. Yuk kita buat peraturan kelas. Kenapa? Karena kalau mendengar istilah keyakinan itu anak-anak agak bingung sih ya.
keyakinan kelas itu. Kalau bahasanya peraturan kelas, mereka pasti akan usul. Nah, ketika kita buka ruang diskusi ini, anak-anak nanti akan memikirkan, oh aku nanti usul ini. Jadi kita melibatkan seluruh siswa, seluruh warga kelas untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, yang kedua, mencatat semua usulan siswa. Jadi kalau siswanya ada 30, ya 30 maju ke depan ke papan tulis, ditulis yang besar. Biar tidak ada kesamaan aturan, termasuk gurunya juga menulis aturan. Jadi satu orang menulis satu aturan, begitu. Biar kelihatan semua. Nah, kalau misalnya anak-anak menulis dengan kata-kata yang negatif, contoh misalnya tidak boleh mengganggu teman. Itu kan negatif karena menggunakan istilah tidak boleh atau jangan atau dilarang, maka kita menggantinya menjadi kalimat yang positif, menghormati atau menghargai teman, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita menulis, kita tinjau ulang tadi, kita kelompokkan masuk ke keyakinan yang mana. Jadi kebetulan untuk murid saya itu ada yang menulis tidak boleh bicara kasar, tidak boleh ramai, dilarang datang tepat waktu, tidak boleh tidur di kelas. Ini usulan murid saya. Kemudian saya diubah menjadi kata-kata yang positif dan dikelompokkan masuk ke keyakinan mana. Nah, di kelas saya keyakinan kelasnya itu adalah hormat, bekerja, dan disiplin. Hormat berarti saling menghormati satu sama lain. Bekerja dalam artian mereka mengerjakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh, dan disiplin berarti harus melaksanakan dengan tepat waktu. Contohnya seperti itu. Kemudian tinjau ulang dan buat pernyataan. Jadi saya libatkan anak untuk menuliskannya agar mereka memahami mendalami dari keyakinan kelas tersebut. Dan yang kelima adalah penandatanganan. Jadi setelah ditandatangan, semuanya harus tanda tangan, baik guru ataupun siswa. Dan terakhir memasang keyakinan kelas tersebut di tempat yang bisa dilihat anak. Di sini saya pasang di tembok, jadi berbarengan dengan ada struktur organisasi, jadwal piket seperti itu. Jadi anak-anak bisa melihatnya. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat, pasti anak-anak itu juga masih merasa bingung atau mungkin itu biasa maksudnya kayak gitu. Kita bisa melakukan pendalaman keyakinan kelas. Jadi setelah buat keyakinan kelas kita lakukan pendalaman. Nah, pendalamannya seperti apa? Anak-anak nanti bisa kita ajak dengan menggunakan tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kebetulan saya tadi mengambil keyakinannya adalah hormat. Maka ketika saya bilang hormat, kira-kira seperti apa sih anak-anak? Nah, mereka menjawab, misalnya bicara sopan, mengembalikan barang, seperti itu. Dan kebalikannya, berarti kalau dia bicaranya sopan, kebalikannya gimana? Bicara dengan kasar, bersikap kasar, itu kebalikannya. Jadi itu hanya sebatas untuk pendalaman. Dan bisa juga menggunakan tabel ini, ya, dengan terdengar, terlihat atau berperilaku dari keyakinan hormat itu tadi. Nah, ini bisa diusulkan oleh anak-anak. Begitu Bapak Ibu, apalagi terkait dengan keyakinan kelas. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kalau begitu materi ini dilanjutkan oleh Bu Zulfa. Monggo Bu. Tepuk tangan untuk Bu Santi dan Bu ini telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya Bapak Ibu masuk ke sesi yang kedua dengan selama 30 menit kurang lebih nanti akan bersama saya bagaimana sih caranya menerapkan disiplin positif. Nanti kita banyak menggunakan praktek-praktek ya. Kalau Bu Santi tadi sudah memaparkan bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas, disiplin positif di dalam kelas. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana kita menangani ketika ada seorang anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Maka Bapak Ibu ya, sampul dindingan apa dari? Sampul dindingan. Sekarang kita mohon Bapak Ibu berdiri sebentar, supaya tidak dindingan aliran darahnya kersane lancar. Silakan berdiri. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduknya jangan di belakang meja.
berdirinya di samping ini loh, di samping mejanya masing-masing. Nah, di samping meja ya. Secara urut, ya, berurutan. Nah, mepet, ya, mepet, berurutan, ya. Sekarang pegang pundak temannya masing-masing. Nah, oke, biar enak, silakan, monggo dipijiti. Nah, tunggu temannya dipijiti ya. Nah, kelihatan Pak sama Kak Nur ini loh. Sini sama Kak Nur. Nah, oke, sudah terasa. Oke, sekarang Bapak Ibu menghadap balik kanan. Nah, silakan berdiri. Berkata silakan. Sudah, terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, lancar ya jalannya ya. Lancar. Oke, Bapak Ibu, nanti ini kali ini pacarnya saya ajak untuk bagaimana sih mengidentifikasi, nanti terus mengatasi anak-anak nanti yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas kita. Ya. Sebagai pemakai ini ada sebuah kasus, ya, ada sebuah kasus. Mungkin banyak terjadi di kelas kita juga ya. Ibu Anggun, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan dipaksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anggun, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut panjenengan ini kenapa Doni ini melakukan hal tersebut? Monggo Bapak Ibu silakan kita sharing, berbagi pendapat siapa yang mau. Ketika panjenengan seperti Ibu Anggun, orang murid sing dhewe njaluki bekale kancane, dipaksa, njaluki paksa kancane. Nah, menurut panjenengan yang menjadi alasan Doni melakukan itu apa? Terus panjenengan sikapnya bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Kita share ini. Oh, belakang. Maju yang belakang maju, boleh maju aja. Orang shoot. Monggo ke sini nanti biar kelihatan. Ini lucu. Itu Doni supaya tidak meminta bisa kurang dengar. Pegang ini. Ini pegang. Ini apa loh? Sini aja Bu, tidak apa-apa. Masalah buatan pegang. Saya lupa lagi pegang. memberi pelajaran pada Doni supaya tidak meminta pendapat temannya. Nah, Doni disarankan untuk membawa bekal dari rumah. Oh gitu. Ya. Terima kasih tepuk tangan Ibu. Satu lagi mungkin jawaban dari Bapak mungkin Pak Salim ini mungkin. Pak Salim. Terima kasih, tapi mungkin saja salahnya. Ada yang salah di sini. Ya. Ya. Jika Anda menganalisa seperti Ibu Anggun, apa yang akan Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah membimbing anak tersebut agar anak tersebut bisa menjadi anak yang lebih bagus dengan menerapkan akidah-akidah akhlak yang bersama. Terus kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini ada beberapa alasan, ada alasan positif dan negatif. Alasan positifnya mungkin karena Doni itu kurang diperhatikan dari pihak keluarga dalam masa itu atau belum sarapan atau bagaimana sehingga fisik itu harus benar-benar terpenuhi untuk makanan minum. Ya, kurang negatifnya mungkin video itu di dalam keluarga sering menemui perlakuan fisik yang kurang bagus sehingga menjadi kebiasaan yang kurang bagus. Kurang lebihnya seperti itu.
Saya tadi kurang fokus ya. Oke, terima kasih Pak Salim kebetulan berpasangan atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ya, Bapak, ada jawaban lain mungkin? Ada yang mau berpendapat lagi? Monggo. Mungkin karena setiap guru itu di kelas menangani siswa itu kan berbeda-beda, ya, tidak sama satu guru dengan guru yang lain itu tidak sama. Ya, oke. Jadi ketika seperti kasus yang dialami Doni, ketika panjenengan seperti Bu Anu itu, Doni itu melakukan sesuatu tindakan, semua orang tidak hanya Doni, setiap manusia baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya, ya, ada alasannya, ada tujuannya. Nah, dia ingin mencapai tujuan itu dengan cara yang terbaik. Kalau dia tidak bisa dengan cara yang positif, maka dia nanti akan menggunakan kemampuan itu dengan cara yang negatif. Karena didasari apa? Nah, salah satu tindakan orang berperilaku itu adalah salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu di sini disebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Kalau dari kasus Doni ini, panjenengan tanya-tanya, Don, kenapa sih kamu mengambil makanan temanmu? Kan sakit, kan gitu, seperti itu. Sampai temanmu nangis. Kalau jawaban Doni ini dia menjawab, karena saya lapar, Bu. Saya tidak sanggup bekal misalnya. Saya lapar. Maka Doni ini adalah dia berusaha memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, karena dia lapar. Nah, tuh. Kebutuhan dasar survival bertahan hidup ini ada 3, fisiologi, kemudian biologis dan secara psikologis. Yang termasuk di dalam fisiologi ini kebutuhan makan, kesehatan, rumah. Nah, kemudian untuk secara biologisnya ini adalah termasuk kebutuhan proses reproduksi. Nah, bagi Bapak Ibu monggo yang belum menikah juga masih tahu, Mbak Indah. Nah, ini adalah merupakan kebutuhan dasar. Monggo, ya ini nanti segera dipenuhi, ya. Proses reproduksi, Pak. Nah, gitu ya. Apa perlu dijelaskan secara gamblang? Pak. Nah, itu ya. Oh, ada oke. Kemudian yang ketiga itu yang termasuk di dalam kebutuhan dasar survival untuk bertahan hidup adalah rasa aman. Ketika anak itu nanti mulai tidak nyaman, nah itu nanti dia akan mencari atau melakukan hal-hal yang akan melanggar peraturan atau keyakinan kelas untuk membuat rasa aman. Ya. Seperti kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan yang kedua adalah love and belonging. Ini adalah rasa kasih sayang dan mau diterima, ya. Rasa ingin diterima. Nah, ini kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima menjadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau dari kasusnya Doni tadi karena dia mengambil makanan temannya, kalau kita identifikasi, ya, kalau kita identifikasi, nek ditakoni jawabannya Doni itu, misalnya dia aja, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Kan dia nangis seperti itu. Nah, kalau misalnya jawabannya, biar dia perhatian sama saya, Bu. Kadang-kadang anak-anak itu untuk mencari perhatian seseorang itu ada diusili temannya, ya, diusuli, dijiliti, kemudian rambutnya dikuciri dan sebagainya. Itu apa? Karena dia ingin memenuhi rasa kebutuhan kasih sayang. Ini diterima seperti itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan power, penguasaan, kekuatan. Nah, ini biasanya anak-anak yang seperti ini itu bocah yang nakal-nakal. Ya, dia merasa pengen diakui kehebatannya, dan kuat, diakui kekuatannya. Kekuatannya diakui. Kalau dari contohnya kasusnya si Doni tadi, kalau jawabannya ketika ditanya, Don, kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Kalau jawabannya dia itu, biar teman-teman saya takut, Bu, sama saya, karena saya kuat, ben ora panik kabeh. Nah, itu berarti dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan
akan diakui kehebatannya, kekuatannya, penguasaannya. Kemudian yang keempat ini adalah kebutuhan freedom, ya, kebebasan. Kalau misalnya Bapak Ibu di kelas ada misalnya ada anak yang suka males dikon garap tidur, coret-coret dan sebagainya, dijawab terus gini, kenapa nggak nulis, nggak nyatet kan gitu ya, misalnya seperti itu, gak asik, monoton, ajek, pelajarannya menunggu terus, nah misalnya seperti itu. Nah berarti ini nanti adalah dia merasa ingin kebebasan. Bu, kok sekali-sekali pelajarannya itu mau metu, nah seperti itu ya, dan bebas, bisa berlari sana sini. Nah ini nanti kalau dengan nanti yang memenuhi kebutuhan fun atau kesenangan. Nah itu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak dan orang dewasa. Lanjut ya. Nah, terus bagaimana ketika panjenengan menghadapi siswa-siswa yang seperti itu, yang tidak patuh dalam keyakinan kelas? Contohnya seperti kasusnya Doni dan seperti ini. Nah, ini ada satu kasus lagi. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar dan mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengeluhkan tentang perilaku Anto terhadap teman-temannya. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana cara panjenengan mengatasi masalah Anto ini? Monggo Bapak Ibu. Ya Pak, pakai tes. Bocah bener gitu Pak. Nah gitu. Monggo Bapak Ibu, silakan. Nek di kelas jaringan ono sing koyo Anto ngene iki lho, senengane milih soal terus. Bicarane kok kasar-kasar. Nah itu, senengane kira-kira bahasane. Anake siapa? Membuli kan temannya. Anake pajak seperti. Nah, kira-kira nanti bagaimana Bapak Ibu untuk mengatasi Anto ini? Nah, diperkirakan saiki Bu Eni. Muridnya sampai ke sini. Untuk pertanyaan Anton sama dengan murid saya, sudah pernah saya dekati anaknya, tapi tidak main tangan, memang bully anak sopo. Ya, termasuk bully ya. Nah, anaknya takut tapi beberapa hari takut tapi kalau misalkan anak tersebut masih seperti itu, saya langsung bertindak ke orang tuanya. Itu ya. Jadi kalau pendekatan. Ada lagi monggo Bu Ambar mungkin. Senior ini pasti. Ayo terus lanjutkan gitu ya. Menurut saya itu pendekatan khusus, memang ada anak yang seperti itu, jadi memang membutuhkan perhatian khusus. Istilahnya didekati, dilus, sebul bundanya. Nah, itu, ya, karena memang dia mungkin butuh perhatian, mungkin di rumah tidak kurang perhatian dari orang tua atau bagaimana. Dan mungkin di sekolah dia merasa ini untuk saya, nah, sehingga dia ingin diperhatikan. Nah, anak yang seperti itu memang harus didekati, harus diberitahu, diberi penjelasan apa nanti anak ini kalau berbuat seperti itu pada temannya nanti berisiko apa tidak, membahayakan anaknya. Untuk saya seperti itu. Terima kasih Bu Ambar ya, jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin ada lagi untuk solusi dari kasusnya si Anto tadi. Mungkin panjenengan di kelasnya ada kasus seperti itu yang maju baik. Nah, panjenengan menyelesaikannya seperti apa? Ada lagi Pak Mo mungkin atau Butin? Nah, Butin apa? Butin ya. Itu nih Bu.
Ya, terima kasih. Kalau saya, memang saya juga punya anak seperti itu. Memang harus menggali akar permasalahannya. Keluarganya, dia dari keluarga seperti apa. Kebetulan ibunya itu juga murid saya. Bapaknya juga murid saya. Jadi setelah anak itu saya cari terus, mungkin harus ditempel karena dia transfer bunga, harus ditempel. Kemudian ditanya, kenapa kamu sering buat begitu? Aku nek ramono ya tidak paham. Enggak Pak Soko. Jadi memang harus betul-betul digali akar permasalahannya dari keluarga dulu. Dari keluarga seperti apa? Kemudian kita memang istilahnya mengambil ikannya jangan sampai buket airnya. Jadi anak itu memang sekarang bisa duduk diam, terus tidak membuli lagi dengan temannya karena seringnya saya perhatikan. Jadi memang dia dari rumah kurang perhatian dari orang tua, sehingga guru yang menjadi orang tua di sekolah harus bisa berperan sebagai orang tua dia yang membuat dia nyaman. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Buti ya, jawabannya sangat luar biasa. Memang benar Ibu, memang setiap masalah itu kita harus gali, identifikasi apa yang menyebabkan anak ini melanggar itu kenapa. Nah itu memang harus diidentifikasi karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Oh berarti anak ini perlu kebutuhan yang perlu dipenuhi adalah kasih sayang. Nah seperti itu, kembali kepada 5 kebutuhan dasar tadi. Nah setiap guru, nah termasuk saya juga, memiliki peran. Kebanyakan dari kita untuk mengatasi masalah tersebut itu guru memiliki peran. Yang pertama ada 5 posisi kontrol dari seorang guru ya. Yang pertama itu jadi kelima posisi kontrol tersebut adalah penghubung, sebagai penghubung, kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai permantau, dan guru sebagai manajer. Nah, peran-peran inilah nanti yang akan mensukseskan, membangkitkan, membangun siswa ini menjadi individu sukses ataukah menjadi individu gagal. Nah, kita coba merefleksi selama ini ketika ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas atau melanggar kedisiplinan, disiplin positif di sekolahan, kita itu nanti ikut kelompok mana? Ya, kita itu nanti ikut ke kelompok mana? Nah, apa dampaknya nanti untuk anak-anak itu apa? Nah itu. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, sebagai seorang penghubung, ini kebanyakan memang kita lakukan seperti itu ya, sebagai penghubung. Contoh, siapa yang mau praktek dengan saya? Monggo Bu Amber, praktek dengan saya. Saya sebagai murid, jadi sebagai guru tidak apa-apa. Betul ya. Bu Santi mawon ya. Bu Santi ini nanti saya jadi gurunya ya. Apa berikan? Oh, pelatihan kualat. Nah, ini Bu Santi sebagai siswa yang datang terlambat. Ini seperti kasus yang sering kita dapati di sekolah. Nah, coba misalnya kalau kita berada di posisi penghubung ya, guru sebagai seorang penghubung. Selamat pagi Bu. Pagi. Bu saya telat. Kenapa telat? Baru saya. Telat, kamu jam berapa lah? Jam 5 Bu, tapi tidur lagi. Sama nenek, habis itu jangan tidur lagi, itu jangan tidur lagi. Nah itu, oke, nah itu ya, awas ya, sesok nek kowe telat lagi, awas, besok kalau telat lagi, saya suruh pulang, nggak usah masuk sekolah. Asik kalau pakai sekolah, seperti itu ya. Nah,
kita berperan sebagai seorang penghukum, nah seperti tadi, jadi biasanya menggunakan kata-kata awas, ya, kowe yang terus telat ada dino, aja kayak kowe, nah itu bener, aja kayak telat ya terus kalau lari, besok dapat, nah ini adalah akan menimbulkan dampak kepada siswanya, ini akan dendam kepada gurunya, dendam, oh ini mulai tak cegat dengan sepeda motor diburu tak gembesi, saya itu seperti itu. Pasti itu akan menimbulkan efek dendam kepada gurunya, nah, seperti itu. Nah, sekarang peran guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi sudah pada posisi kontrol sebagai penghukum, yang dimana dulu itu nanti galak, wajahnya tegas dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Di sini guru itu bicaranya lembut tapi nyelkit. Nah, halus tapi nyelkit. Contoh misalnya, monggo Bu. Kasusnya sama ya Bapak Ibu. Kasusnya sama. Telat. Selamat pagi Bu Sulfa. Pagi. Maaf telat Bu. Oke, nanti habis ini kamu menemui saya di kantor ya. Nah, ini saya dari kantor ya. Biasanya itu kalau pembuat rasa bersalah itu dia di keadaan yang sunyi. Si pembuat kesalahan ini merasa tidak nyaman. Aduh, aku di luar kantor ini ngompol. Nah itu. Jadi setelah di kantor, kemudian dia lebih dengan kata-kata yang halus, tapi rodok nyelkit membuat si murid ini tidak nyaman terhadap gurunya. Seperti ya, Santi, saya kecewa. Kenapa kamu telat lagi? Padahal kemarin saya sudah bilang kepada Bapak Kepala Sekolah agar kamu tidak telat ke sekolah lagi. Ya. Jangan diulangi lagi. Coba bayangkan, ketika kamu jadi saya sudah bicara sama kepala sekolah, sudah caranya apa ya? Membela kamu, saya sudah membela kamu mati-matian kepada kepala sekolah. Ternyata kamu telat lagi. Saya kan malu. Nanti kalau saya laporkan kepada orang tuamu, bagaimana perasaan orang tuamu? Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sebagai rasa membuat rasa bersalah itu seperti itu. Gurunya lembut, bicaranya lembut tapi sangat mengenal. Nah, biasanya ini
dampak untuk si siswanya ini lebih berbahaya. Karena apa? Dipendam. Sakit hatinya si anak ini akan dipendam. Nah, kita kasus-kasus yang anak ada yang frustasi, ada anak yang bunuh diri dan sebagainya, itu mungkin seperti itu karena dia dibuat bersalah, merasa bersalah oleh pihak-pihak lain, nah seperti itu. Kemudian di posisi kakak yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Nah, kalau sebagai posisi positifnya, segi positifnya ini nanti apa ya? Lebih friendly ya, lebih kekeluargaan, jadi anak tidak merasa takut. Tapi sisi negatifnya nanti anak akan lebih tergantung kepada anaknya, kepada gurunya. Contoh misalnya, Ibu, telat lagi ya. iya Bu, sama. Nah, wes ojo dibalikin mana duduk sana. Siap Bu, makasih ya. Itu sebagai teman, nah itu seperti itu. Jadi dia itu ya ada sisi negatif dan sisi positifnya seperti itu. Kemudian ya, ayo dengarlah demi bapak ya, akhirnya. Terus yang posisi kontrol yang keempat ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, guru ini lebih kepada data-data yang ada. Jadi mengawasi, pemantau itu mengawasi, pengawasan. Jadi setiap berapa kali sih menurut data ini, berapa kali dia itu telat, itu ada semuanya. Kalau sebagai pemantau, contoh misalnya. Nah ini Makasih Bu. Mati. Maaf Bu, saya terlambat. Nah, dalam 1 minggu ini kamu sudah telat 3 kali bersatu. Iya Bu, maaf. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Iya, nanti kalau pas istirahat saya harus di kelas Bu. Ini telat 10 menit, berarti nanti istirahatnya saya juga 10 menit. Oke, saya tunggu nanti kamu mengerjakan konsekuensi yang telah kita sepakati. Siap Bu. Nah, itu adalah contoh kalau sebagai pemantau, dia berdasarkan konsekuensi dan data-data yang ada. Nah, mengawasi setiap diawasi secara berkala. Nanti ketika dia si anak ini melakukan konsekuensinya, ya harus ditunggui. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, tuntutan kita kalau semaksimal mungkin kita ada di posisi manajer ini, ya. Karena apa? Nanti di posisi manajer ini adalah dapat menumbuhkan budaya-budaya positif, kemudian menumbuhkan apa ya namanya solusi-solusi dari anak. Nah itu contohnya seperti jadi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Selama ini kalau ada permasalahan yang membuat solusi sih kan pasti gurunya ya, karena kamu salah maka nanti kamu harus ini. Nah itu solusinya. Kalau kita di posisi manajer, nanti kita yang membuat solusi adalah si muridnya gitu, dengan didampingi oleh gurunya. Contoh Bu, tadi Santi, maaf Bu, saya telat. oke, kamu tahu ya konsekuensi kita? Tahu Bu. Sudah paham keyakinan kelas kita? Sudah Bu, saya harusnya lebih disiplin Bu. Oke, kalau begitu, kalau sudah tahu, besok saya tidak lagi melihat kamu telat ya. Ya Bu, Yang harus kamu lakukan apa? saya pasang alarm. Terus habis itu minta bantuan Ibu. Soalnya kalau pasang alarm terus matiin Ibu HP-nya. Jadi belum